Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak semua. Alhamdulillah. Hayyikum jami'an tahiyyatul islamil khalidah wa tahiyyatul islamil salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladhi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyyil karim العالم الهادي النظير البشير عليه أفضل الصلاة والتسليم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تعالى في محكمه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ الآية. Sadaqallahul Azim. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama dimuliakan Allah, bil khusus Ketua PCM Majenan Kang Haji Masyuri Ihsan, Ketua Aisyah dan segenap jajaran pimpinan Nasyiatul Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Ranting, Ketua dan Pengurus Ranting Muhammadiyah Jenang Selatan, semua ortom yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kepala sekolah, semua awam Muhammadiyah yang hadir, insya Allah kita semuanya dimuliakan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini acara Muhammadiyah entah yang keberapa ini, barang-barang terus sama haji. Dari kemarin barang-barang. Saya sudah nawar berkali-kali ke Pak Haryono, Pak jangan saya lah, ketemu lagi Mbah sehat Mbah, ketemu lagi. Tapi disyukuri bahwa iltiqa'ul jasad itu seringkali berimbas kepada iltiqa'ul fikri. Pertemuan fisik badan itu seringkali mempersatukan fikrah, mempersatukan cita-cita, mempersatukan visi kita. Iltiqa'ul ruh, iltiqa'ul fikrah, bertemunya fikrah itulah yang menjadi sebab iltiqa'ur ruh, bertemunya ruhani kita, kejiwaan kita, spiritualitas kita. Maka biasanya jarang ketemu, pikirannya nggak nyambung, pikiran nggak nyambung, hatinya semakin nggak nyambung. Disyukuri hampir setiap Ahad kita punya kegiatan. Mudah-mudahan sering semeraung, sering berkumpul, sering bersuah seperti ini bukan sekedar mempersatukan fisik kita, jasad kita, badan kita, tetapi juga mempersatukan pikiran kita, fisik kita, cita kita bersama, kemudian mempersatukan ruh kita bersama. Sebab ketika ruh kita, jiwa kita, hati kita tidak menyatu, maka hal yang lainnya tidak mungkin akan kita satukan. Jamaah sekalian, ini acara sejatinya acara struktural, makanya lebih pas lagi ini bagiannya Ketua PCM. Dan kebetulan saya sekarang gak di struktur PCM lagi, Pak. Kang Haji Maskir masuk ayah-ayah baik. Ketingguannya itu judulnya. Jamaah sekalian, landasan beramal dalam Muhammadiyah itu
ayatnya banyak sekali. Setiap amal, setiap perintah, khitab yang mengandung unsur jama'i oleh Muhammadiyah itu dijadikan sebagai landasan gerakan. Apapun itu. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, perintah Al-Quran tentang konsep amal jama'i, kerja bersama, itu tidak-tidaknya ada 29 ayat. Yang masyhur, yang mbah hafal saja banyak, yang bapak ibu hafal saja banyak. Salah sekiannya adalah apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Ada lagi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ada lagi, wal takum minkum ummatun yad'una ila khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Al-Imran 104. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menjadi spirit gerakan dakwah Muhammad. Ya. Ayat yang terakhir ini yang barusan saya baca, sehingga ini menjadi bahan kita bersama-sama untuk kita terjemahkan dengan konsep kita, sehingga gerakan kita ini bukan sekedar gerakan sporadik, asal jalan, asal ada, tetapi mudah-mudahan Jenang Selatan setelah ini benar-benar menjadi struktur yang aktif dan membuahkan hasil. Ada kerja nyata, ada kerjasama, dan sama-sama bekerja. Ini yang paling penting. Ini kan medisnya kalau namanya ada, gitu ya, namanya tertulis, tetapi kerjanya yang nggak ada ini. Makanya saya rumah sama juga. Nama dibawa-bawa sama Kang Haji Maskur, Ustaz saya pun. Kerjanya mau barang Muhammadiyah jarang. Makanya saya sampaikan ke beliau, bantu saya Kang Haji, ringankan hisab saya nanti di akhirat. Nama saya masih tercantum tapi jarang aktif, mending dicoret sekalian aja gitu. Begitu kira-kira jamaah sekalian. Spirit ayat ini 3. Kalau kita lihat dari sisi ma'aninya, maknawinya 3. 1, yad'una ilal khair. Jadi Muhammadiyah itu sejak awal dikonsep adalah menjadi satu gerakan, satu entitas, satu umat yang salah satu kerjanya adalah mengajak manusia kepada kebaikan. Makasih Mama, terima kasih. Syukur. Mengajak kebaikan, mengajak manusia, menyeru manusia kepada kebaikan, sekaligus mewadahi kebaikan itu dalam organisasinya. Makanya kelanjutannya wa ya'muruna bil ma'ruf. Bukan sekedar ngajak, ayo kita beramal, ayo kita memakmurkan masjid, bukan. Tetapi kerja bersama, kebaikan bersama ini kita himpun sehingga menjadi kekuatan. Oleh sebab itu ya'muruna bil ma'ruf. Ada keinginan, ada cita-cita, ada kesepakatan bersama, ini dihimpun kekuatannya menjadi satu kekuatan jamaah organisasi. Makanya kalau mengajak kebaikan, maka akan lebih menjadi kekuatan lagi kalau melakukan kebaikan itu diajak bareng-bareng sama kita. Ibu-ibu Aisyah, ibu-ibu NA, bapak-bapak PCM, bapak-bapak ranting, mengajak orang untuk melakukan kebaikan itu akan lebih afdal lagi kalau diajak bersama-sama dengan kita. Maka sesuai dengan konsep yang tadi, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Virus kebaikan kita sebarkan ke sebanyak mungkin orang. Ayo ajak bareng-bareng. Seperti yang sekarang ada Munasarah Palestina, di mana? Di Monas. Sebenarnya Muhammadiyah dari kemarin juga sudah melakukan hal yang sama, bahkan lebih real, kan begitu.
Karena kita langsung kepada gerakan nyata. Penghimpunan dana dari kemarin sudah dilakukan sebelum yang lain melakukannya. Tetapi hal ini kemudian kurang menjadi informasi yang besar, kurang terekspos. Karena selama ini orang Muhammadiyah itu memang terbiasa tawabu, anti riya gitu. Tawadhu teh naon? Tawadhu teh naon? Tahu warna duit naon? Ya, kebaikan itu mesti diintisar, mesti disebarkan, mesti diberitahukan. Ada yang bilang ke saya, nanti riya Ustaz. Riya itu urusan hati. Riya itu urusan panjenengan sama Allah tuh riya. Tapi kebaikan itu baik bila di-sharekan kepada yang lain. Wong Quran Bapak Ibu yang menyampaikannya. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, maka terhadap nikmat Tuhanmu salah satu nikmat adalah diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik. Fahaddis, ceritakan kepada orang lain. Ini mah mbah yang tukang dagang, tukang bisnis, ini mah selotehan orang lah ya di kampung. Ulah juga tukang dagang hirup macamnya gitu. Pak punten ya. Tukang dagang mau pancen mau rugi mau bebe jasa kampung menuntung masih dapat gitu ya. Uki mau bebe jasa kampung 500 perak kayak gitu. Tapi untung 50 juta gitu cicing kayak gitu. Jangan seperti itu. Kebaikan itu mesti diintisar, mesti disebarluaskan sehingga orang tahu dan memancing orang lain yang belum untuk bersama-sama bergabung dengan kita. Lalu yang ketiga, spirit gerakan dakwah Muhammadiyah adalah wa yanhauna 'anil munkar. Sebelum berbicara tentang 3 program dakwah ini, Allah menyebutnya dengan kalimat ummah, wal takum minkum ummati. Kalau kita baca tafsir, banyak tafsir yang mu'tabar, entah itu At-Tabari, entah itu Ibnu Katsir dan yang semisal. Bahkan yang mu'tabar, yang masyhur di kalangan pesantren Jalalain, minimal umat itu memiliki 4 makna jamaah. 1, umat itu adalah sekelompok manusia yang diikat karena kesamaan aqidatan wa dinan, kesamaan agama dan akidah. Maka kalau ada yang mengatakan Muhammadiyah itu bukan umat tetapi kerumunan, bedakan mana komunitas, mana kerumunan. Kalau kerumunan itu himpunan orang yang tak punya cita-cita. Ibu nongkrong di rumah tetangga, bari nggak ada tujuan, ngobrolin orang, itu namanya apa? Kerumunan. Bapak nongkrong di pos kami, nggak ada maksud apapun, ya, kecuali Toplan. Kang Haji, saya mau khawatir ke orang kayak gitu tuh, karena dia pasti akan mati muda atau setidaknya cepat mati gitu. Lah orang nggak pelehan di mana-mana, nggak ada yang diucapkan panjang umur tuh, modal sih. Nah itu saya belum pernah ada orang dengar nggak pelehan panjang umur sih, murah rezeki sih. Di mana-mana ke orang nggak pelehan modal sih, mampus ya. Mohon maaf Bapak yang suka gaplehan, mulai besok berhentilah. Saya tidak ngomong hukum halal haram, enggak lah. Ini mah sekedar bahasa telinga gitu. Kok rasanya nggak enak temen gitu. Orang gaplehan kok sumpah serapah apa gitu. Itu. Jadi Muhammadi itu bukan kerumunan. Ini entitas, ini komunitas yang disatukan dengan dinan wa aqidatan. Agama dan akidah. Agama kita sama? Halo? Sama. Akidah kita sama? Kita dibentuk, dikumpulkan itu dengan akidah yang sama, agama yang sama. Yang kedua, ummatan itu biasanya dalam konsep tafsir itu adalah disatukan karena kebersamaan atau mental kesamaan dalam hal berbangsa, bersyubah, berqabailah,
dalam suku atau bangsa yang sama. Minimal dalam niat kemanusiaan yang sama, niat basyariah yang sama. Yang keempat, umat itu biasanya satu komunitas yang diikat karena kesamaan ahdabnya, tujuannya. Tujuan kita sejak awal sama, jamaah sekalian. Karena saya sudah percaya niat kita sejak awal sama. Atau apa yang saya sampaikan ini salah? Sejak awal niat kita telah sama, maka gerak kita menjadi sama, dan tujuan akhir kita pun sama. Ada yang mau menolaknya? Niat kita sejak awal sama, maka gerakan kita sama, sebab tujuan kita pun sama. Ada yang membantah? Maka kalau geraknya beda, sehingga ahdabnya, tujuannya berbeda, saya hakul yakin percaya itu karena niatnya sejak awal berbeda. Makanya kalau ditanya saya, Ustaz, si fulan itu sebenarnya bareng dengan kita, tulisannya ada, formalitasnya ada, tapi nggak mau bersama. Kira-kira apa yang menjadi persoalan, problem? Ya karena niatnya beda. Orang kalau niatnya sama, maka gerakannya akan menjadi sama. Ini mohon maaf saya ulang sedikit, Mbak, supaya kita paham. Orang kalau sama-sama niat sholat Jumat, maka gerakannya kesananya menjadi sama, ya. Takbirnya, sedekahnya, baca Fatihahnya, jumlah rakaatnya, salamnya, laras betul. Kalau niatnya sama, maka gerakannya akan sama. Maka kalau gerakannya berbeda, hakul yakin karena niatnya beda. Orang kalau sudah amalnya tak sama, maka ahdabnya, tujuannya mesti beda. Ketua PCM pengen ke timur, ketua ranting pengen ke barat, ya nggak nyambung, nggak ketemu, beda arah. Padahal yang namanya Islam itu, kebaikan itu akan senantiasa ada, eksis kalau ada kebersamaan visi. Kebersamaan visi itu ada kalau ada imarah, ada pemimpinnya. Pemimpin itu akan efektif bila tanzimnya, organisasinya jalan. Orang Mesir itu berkata, la islama illa bil quwwah, tak ada Islam tanpa kekuatan. Wala quwwata illa bil jamaah, tak ada kekuatan tanpa jamaah. Islam itu nggak ada kalau nggak ada kekuatan. Yang membuat Islam ini eksis, ada sampai sekarang, karena kita punya kekuatan. Minimal kekuatan akidah, Maka umat Islam kalau akidahnya sudah rapuh, beres, rampung urusan kita. Ya, rampung urusan kita. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini fenomena nanti akhir zaman, tidak sekarang. Kata Nabi, nanti kalian akan melihat orang paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Gak ada guna dan gak ada Islam kalau tanpa kekuatan itu. Dan kekuatan itu tidak akan terbentuk kecuali dengan jamaah. Napa? Jamaah. Harus berjamaah. Tadi saya sudah sampaikan di mula, setiap khitab dan amar Allah tentang kebaikan mesti konsepnya berjamaah. Wal takum minkum. Santri tanya, Pak Kiai apalagi lebih paham? Itu sigatnya jamaah, dhamirnya jamaah. Kum. Apalagi yang tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
ta'awanu, sifatnya jamak pula. Jadi nggak ada kebaikan, nggak ada Islam tanpa jamaah. Makanya berbahagialah jamaah sekalian kalau kita dipilih oleh Allah menjadi bagian daripada jamaah. Betapa Allah telah menghinakan, merendahkan seseorang ketika hidupnya berada di luar jamaah. Dan pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi di penghujung zaman, alaikum bil jamaah, senantiasalah kalian beserta jamaah. Ini jamaah sekalian, ini Ibu Aisyah, kita semuanya di PCM di Ranting, ini jamaah. Yang ini semuanya harus senantiasa kita ikuti. Minta bahkan sama Allah sampai akhir hayat nanti kita diwafatkan oleh Allah dalam jamaah. Jangan sampai lepas kita dari jamaah. Halo? Siap? Oke. Harus minta selalu kepada Allah kita diwafatkan dalam jamaah. Wajib kata Nabi, alaikum bil jamaah. Jangan sampai kita terlepas dari jamaah. Bahaya benar. Apalagi kondisi hari ini, lepas dari jamaah itu sangat bahaya, super bahaya. Makanya jangan pernah melepaskan diri dari jamaah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Dan berjamaah itu manfaatnya banyak sekali. Salah satu di antara manfaat jamaah adalah untuk supaya jiwa keikhlasan kita lebih terpuji. Jamaah sekalian, ini kita merasakan semua yang gabung di strukturnya. Ada nggak gesekan di jamaah itu? Ada nggak? Ada nggak gesekan di jamaah itu? Ada nggak? Ketidaksepakatan ada nggak? Ketidaksetujuan ada nggak? Ada. Itu seninya, itu dinamikanya, ya nggak? Disitulah letak Allah mendewasakan kita. Pendapat kita, saya dengan Kang Haji Sentot nggak sama, ya. Kemudian diambillah oleh keputusan jamaah pendapat Kang Haji Sentot. Kalau tidak terukur keikhlasan saya mau kalau Bang. Oke? Yang kurang ikhlas bahkan mutu. Maka kalau saya ditanya, Ustaz, gimana saya supaya belajar ikhlas yang benar? Alaikum bil jamaah. Pastikan kalian berjamaah. Sebab dengan berjamaah itu benar-benar akan menguji keikhlasan kita. Disinilah hebatnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai ada Nabi setelahku, lakana Umar nabiyya, maka niscaya Umarlah nabinya. Bapak, kalau dengar Umar apa yang terbayang? Ibu, kalau dengar Umar apa yang terbayang? Hebat, berani, syaja'ah, jiwa kepemimpinannya, jiwa kepahlawanannya, jiwa keberaniannya luar biasa. Begitu. Tanpa ibu fahami lebih dalam, ternyata orang yang dikenali sangat ikhlas dalam beragama pun siapa? Umar. Makanya kata Nabi, jikalah setelahku ada Nabi, lakana Umar nabiyya, lakana Umar nabiyya, maka niscaya Umarlah nabinya. Sebab Sayyidina Umar itu ketika bermusyawarah, salah satunya ini, salah satu bukti keikhlasan beliau. Beliau berpendapat, pendapatnya tak dipakai, tak diambil kesepakatan jamaah. Beliau tengadahkan tangannya ke langit. Rabb, alhamdulillahi ala kulli hal. Wahai Allah, terima kasih atas segala sesuatu kebaikan yang entah Kau berikan. Salah satu kebaikan itu adalah pendapatku tidak dipakai, didengar oleh saudara-saudara. Ketika pendapatku dipakai oleh mereka, berat hisabku nanti di akhirat. Tatkala pendapatku tak dipakai, ringan hisabku di akhirat. Halo? Umar yang mana Umar? Abot jadi Umar Abot? Pendapat saya nggak dipakai, saya butuh. Marah-marah, ngapain saya diundang kalau pendapat saya nggak didengar? Kan begitu? Ngapain saya kesini kalau pendapat saya nggak dipakai? Jenengan tadi minta pendapat, saya kasih pendapat, kenapa saya nggak dipakai?
Disinilah ujian keikhlasan. Makanya kalau kita syura, musyawarah, ngumpul bareng, pendapat kita kurang didengar, alhamdulillah. Ibu bapak kasih pendapat, kasih ide kalau diminta. Gak diterima ide gagasan kita, diterima pendapat saudara kita, alhamdulillah ya Allah. Hisab saya nanti ada akhirat terima. Bayangkan kalau pendapat kita kemudian diambil, jadikan kesepakatan, Allah nanti minta pertanggungjawaban di sana. Disinilah latihan ikhlas kita. Sebab ikhlasnya terbangun, egonya menjadi berkurang. Jangan sampailah kita seperti fenomena orang munafik yang diceritakan Al-Quran. Maaf, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Terlihat benar mereka berkumpul secara fisik, secara badan, kemana-mana, barang sana, barang sini, barang sana, kumpul sana, kumpul sini, kumpul sini. Ternyata wa qulubuhum syatta. Hati mereka sebenarnya terpecah-pecah. Sebab banyak kepentingan, sebab banyak keinginan, banyak interest. Ini yang nggak boleh. Ini barengnya, padunya kita bersama dalam tempat ini harus menghimpun hati kita bareng-bareng. Jangan ada yang ngawur ngidul kira-kira gitu ya. Visi kita mesti sama, amal kita mesti sama, sehingga nanti tempat kita kembali pun sama. Amin ya rabbal alamin. Pengen bareng-bareng lagi, pengen bang? Pengen? Nanti kerudungan gini lagi, gaun kan pengen? Pengen. Ibu-ibu Asia pengen bareng kumpul lagi, pengen? Oh pengen bang. Saya Kang Haji Maskur, Kang Haji Sentot, Mbah Haji Tamsin, Mbah Haji, semuanya kita pengen nanti suatu saat kumpul lagi bareng-bareng. Tapi menjadi sesuatu yang mustahil kalau amal kita hari ini tak sama. Jangankan beda perut, jangankan beda rahim, jamaah sekalian, satu rahim, satu perut, satu biologi saja, ketika amalnya tak sama, maka jatah kembalinya pun tak pernah sama. Siapa yang lupa dengan kisahnya Nuh alaihissalam? Baca Al-Anbiya, baca Al-Qassas, baca surat Nuh. Di situ dijelaskan panjang lebar bagaimana kisah tragisnya seorang manusia kekasih Allah, Nabiullah Nuh alaihissalam, kemudian dipisahkan oleh Allah Ta'ala ketika di dunia. Dan hakul yakin mereka pun akan berpisah nanti di akhir. Masih ingat jemaah? Masih ingat ketika anaknya mau tonton di bawah tenggelam, bapaknya berteriak namanya bapak ke anak, itu saya goreng-goreng lagi budak, saya bandal-bandal lagi budak katanya. Sok tarana banyak digoreng betul gari budak banyak. Enggak, pukul hidung disebut hidung dambung atau wih budak mah hidung, padahal hidung lari mata. Enggak, dak meler, padahalnya meler. Tadi mah ai henteu budak mah da karunya wae. Segila-gilanya Kanaan, segila-gilanya putra Nuh alaihissalam, tapi bapaknya di luar kapasitas beliau sebagai nabi dan rasul, beliau sayang benar kepada anaknya. Berteriak di atas kapal kepada anaknya yang di bawah sedang berusaha menyelamatkan diri dari banjir yang luar biasa. Berteriak, ya bunayya irkam bana wala takum ma'al kafir. Sok naik tadi ya budak gitu. Sini naik, ayo sini naik, jangan engkau beserta dengan orang-orang kafir gitu. Dari sini sudah dibedakan. Beda enggak? Beda enggak? Beda. Bapaknya di atas kapal selamat, anaknya di bawah air bah yang segitu mengerikan tak selamat. Dasar kudu pisah, Mbah. Dasar kudu pisah. Dan memang kata Allah gak mungkin sama. Anaknya malah jawab. Apa kata dia? Ya abati, he bapakku, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan naik ke bukit sana. Di sana mah gak ada banjir. Selamat aku. Allah telah membimbing Nuh dengan wahyunya. Tahu hari itu gak akan ada yang selamat. Apa kata beliau?
La asibal yawma min amri rabbi. Anakku, hari ini gak akan ada yang selamat kecuali yang Allah selamatkan, yakni orang-orang yang berada di atas kapal. Anaknya tetap tidak mendengar. Jamaah sekalian, anaknya tetap tidak mau dengar. Dia teguh dengan pendiriannya, dia kekeh dengan keyakinannya. Maka sejarah mencatat, setelah itu lenyaplah anaknya dengan semua orang-orang yang berada di belakang. Habis semuanya. Yang selamat hanyalah tinggal orang-orang yang berada dalam bahtera Nuh alaihissalam. Wa najina Nuh, kami selamatkan Nuh. Wa ummatan ma'ah, dan umat yang beserta dengan beliau. Selainnya semuanya habis dibinasakan oleh Allah Ta'ala secara naluri kebapaan. Jemaah, Nuh alaihissalam berteriak kepada Allah, Ya Rabb, innahu min ahli. Itu tuh anakku ya Allah. Innahu min ahli. Itu tuh anakku. Ini kalau bahasa kalau dipanjangkan agak sedikit didramatisir sama kita. Oh, itu tuh anakku. Tega benar engkau telah menenggelamkan dia, membinasakan dia. Dia itu anakku. Kalau engkau marah kepada dia, setidaknya lihat aku sebagai hambamu yang 850 tahun berdakwah tanpa henti. Paham Bang? Tapi ketetapan Allah itu nyata. Allah tak pernah mau diintervensi hidayahnya kepada siapapun, kekuasaannya kepada siapapun. Begitu yang Allah sampaikan dengan tegas dalam Al-Quran, Innaka lan tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Paham? Paham? Hafal ayatnya? Innaka lan tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Rupanya ayat ini pula yang berlaku kepada Nuh alaihissalam. Engkau tidak akan bisa mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cinta, sebab hidayah itu sepenuhnya milik aku, kata Allah. Bablas kan, tidak diselamatkan. Walaupun yang meminta, yang merontak, yang menangis adalah kekasih Allah. Nuh alaihissalam, sejarah menyebut usianya 950, 958, 983 dan banyak lagi versinya. Tapi di antara ulama sepakat, Nuh berdakwah tidak kurang dari 850 tahun. Minta ke Allah supaya anaknya diselamatkan. No, kata Allah, ya. Karena ini adalah hak. Innahu min ahli. Innahu min ahli. Apa kata Allah jamaah? Ini kita garis bawahi siang ini ya. Siang ini mari kita garis bawahi jawaban Allah. Apa kata Allah? Apa kata Allah menjawab permintaan Nuh ini? Apa permintaan yang dalam tanda kutip semi menggugat Allah Ta'ala? Apa kata Allah? Ya Nuh, innahu laysa min ahli. Nuh, dia itu bukan anakmu, bukan keluargamu. Kenapa? Sebab innahu amalun ghairu salih. Sebab amalnya tak sesoleh kamu. Faham? Terdengar? Gara-gara beda amal disebut bukan keluarga. Gara-gara amal beda jelas, nanti kita jelas akan berbeda tempat kembali nanti di akhir. Maka jangan katakan karena anak saya berarti saya, anak ustaz berarti jadi ustaz, anak kiai berarti jadi kiai. Belum anak nabi saja tak jadi nabi, anak rasul saja tak jadi rasul. Jangan katakan dia anak saya didik hebat luar biasa. Ibu tanya kepada Nabi, apa dia tidak mendakwai anaknya? Dakwai, diajak. Sebelum pun ke yang lain, Nuh mengajak keluarganya sendiri. Tapi ketika Allah berkehendak, tak ada satupun yang bisa menghalangi semuanya. Maka itu sebab ibu tak boleh lepas ketika sujud mendoakan anak. Dan begitu. Rabbi habli minas, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu doa yang lain, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Doa sinten itu ibu? Doa sinten?
Zakaria alaihissalam betul dikala mata dikasih keturunan oleh Allah Ta'ala, tiba saja Allah memberitakan kabar gembira. Usia istrinya sudah di atas 90 tahun, tiba-tiba dikabarkan hamil. Naluri akal logika manusia tak nyambung. Ayah di dia indung ini udah 80-80 tahun udah kene ya. Oh tuh, gusto usum. Di urang mah 50 tahun masih kene hamil lagi geus disungsirikeun. Foto sebuah keur ngora cenah gitu. Ibu-ibu sok bisaan ngajawabna kabablasan. Bukan kebablasan, itu mah doyan ngaran. Nah, 90 tahun. Banyak versi memang yang menceritakan, ada yang mengatakan 85, 87, 99 luar. Tetapi apapun ya, dalam pikiran kita hari ini, alam kita hari ini, itu memang usia yang sama sekali tak pantas, tidak lagi layak untuk menghamilkan seorang anak. Dan itu pun diakui oleh Zakaria alaihissalam, bahwa istriku sudah renta, istriku sudah tak mungkin bisa melahirkan. Dan Allah kemudian memotong kalimat Zakaria itu dengan ungkapan bahwa kekuasaanku di atas segala-galanya. Maka itulah yang diberitakan kepada kita hari ini, lahirlah anak yang saleh. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka kesatuan visi kita hari ini harus melahirkan kesamaan fikrah kita. Visi kita mesti sama. Kita diikat dengan struktur yang sama, maka gerakan kita pun mesti sama. Beda-beda job, beda-beda kewajiban, tupoksinya beda, ya memang harus beda. Tetapi endingnya nanti mesti sama. Kita ini berjamaah supaya ego kita hilang, supaya kita merasa wahnya itu hilang. Ternyata kalau sudah ngumpul mah saya nggak ada apa-apanya kan ya. Kalau sudah ngumpul mah memang hilang semua ego itu mah ya. Kalau sendiri mah serasa semua bisa gitu dah sih. Nah, kalau sudah ngumpul hilang kan, nggak ada apa-apanya. Betul. Itu kan nikmatnya berjamaah ya. Di situ ada yang ahli baca Quran, di situ yang ahli baca kitab, situ yang ahli berorganisasi, ya memang dia seorang organisatoris. Ada yang ahli dalam akuntansi pembukuan. Ini PCM saja kumpulnya luar biasa dengan berbagai spesialisasi dan spesifikasinya. Ya hebat. Dan di situ kita kan belajar ikhlas luar biasa ya. Kalau sudah ngomong akuntansi Kang Haji Sentot, saya mah nggak mau ngomong. Memang bukan dunia saya begitu. Ya, kan nggak lucu kalau kemudian ngomong tentang akuntansi, saya merasa paling benar ya, begitu. Ini Ustaz kira-kira Jumat kapan mulai gila gitu. Jadi semuanya memang jamaah itu mengajarkan keikhlasan. Maka jamaah sekalian, mari kita dengarkan ammar perintah Rasulullah SAW. Alaikum bil jamaah. Senantiasa kita selalu berada dalam jamaah dan mintakan kepada Allah Ta'ala untuk senantiasa berada dalam jamaah. 3 doa ketika sujud tak boleh lepas. 3 doa ketika sujud tak boleh lepas. 1. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Biasa kita amalkan. Terima kasih. Yang belum yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Hafal? Hafal insyaallah. Yang sudah hafal, yang belum hafal, saya mah susah Ustaz. Sudah genap 10 tahun kita ya paham. Genap 10 tahun geus pajujut di micin tarasi bawah. Ya, enggak apa-apa. Nanti tanya ke anak kita, santri banyak di sini misal. Tuh, 2. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya, Allahumma urzuqni taubatan
nasuha qabla al-maut. Ulangi lagi, Allahumma urzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Paham ya? Dihafal insyaallah, bisa lah pendek-pendek inilah. Kemudian ini yang pertama boleh disatukan, Allahumma rzuqni. Kalau mau dipisah boleh Allahumma urzuqni, gitu ya. Yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya, ulang lagi, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Sebagian ahli tafsir menambahkannya wa ala ta'atika, masalah. Itu gimana? 3 doa ini bagi yang sudah istiqomah alhamdulillah, bagi yang belum semoga teringatkan oleh kita sekali lagi. Jangan pernah dilepas. Satu, minta ke Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Salah satu cara dan pintunya barangkali Allah tetapkan kita dalam jamaah sampai nyawa kita cabut oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, minta kepada Allah untuk dikasih kesempatan rizki yang sangat berharga, bisa taubat nasuha sebelum wafat, sebelum meninggal. Tak ada kenikmatan yang lebih jamaah sekalian melebihi daripada Allah kasih kita husnul khatimah. Yang kedua, Allah kasih kita kesempatan bisa bertaubat nasuha sebelum wafat. Ini yang kita mintakan. Yang ketiga, Allah tetapkan hati kita dalam agama Dia. Allah tetapkan hati kita dalam agamanya. Ini yang kita minta, jangan sampai Allah keluarkan kita dari hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Maka sambungan doanya sama seperti sambungan doa yang Mbah baca, Bapak Ibu baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan seterusnya. Ini sambungannya di situ. Allah kasih kesempatan kita untuk terus berpegang teguh terhadap hablullah, talinya Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala senantiasa merawat kita semuanya, merawat jamaah kita semuanya, merawat jamaah kita semuanya yang kita cintai ini, dan semuanya Allah bimbing kita semuanya dalam kebaikan. Allah mampukan kita dalam kebaikan dan dalam amal jamaah, sehingga apa yang dicita-citakan dahulu kala Mbah Dahlan sebagai muassis berdiri jamaah ini, kita bisa mengikutinya. Siap ye? Siap ye Ibu Bapak? Semampu kita ye? Insya Allah kita semuanya ada dalam jamaah, senantiasa ada dalam jamaah sampai Allah mewafatkan kita dalam berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf segala khilaf dan salah Mbak, Ibu semuanya, tidak sedang menggurui sama sekali. Ini hanya sekedar berbagi rasa, berbagi cita di antara kita semuanya. Semoga semakin menguatkan kita semua. Akhirul kalam, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin. Hadanallahu wa iyyakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.